Saudara, banyak orang Kristen yang pada akhirnya menyerah setelah melihat bahwa tidak ada hasil apapun setelah melewati waktu yang begitu lama untuk berdoa. Apakah Anda juga demikian? Saya Oti Priambodo melalui program Sang Pemenang kali ini sudah bersama dengan Pak Pendeta Eslomanik untuk berbincang-bincang tentang kuasa doa. Bapak Pendeta Manik. Ya Pak Ati. Sering dikatakan bahwa hidup orang Kristen itu identik dengan doa. Tapi dalam kenyataannya bahwa banyak orang ternyata sudah menyerah terlebih dahulu setelah melihat bahwa tidak ada hasil apapun untuk waktu yang begitu lama ketika dia berdoa, Pak Pendeta Manik. Ya? Nah, sebab itu perbincangan kita dalam program ini itu di sekitar kuasa doa. Ya. Nah, Pak Pendeta Manik, bagaimana sih soal kehidupan Kristen untuk memfokuskan diri dalam hal doa? Berdoa itu ya? Ya. Ya, doa sebenarnya adalah tentang keintiman kita dengan Allah ya. Keintiman kita dengan Allah. Oti dengan Allah, saya dengan Allah, begitu ya? Ya. Ya, seperti kenyataan bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama orang-orang, semakin kita menjadi seperti mereka. Ya. Nah, itu pergaulan ya. Dan dengan cara yang sama, semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama Allah, semakin kita menjadi seperti Dia. Jadi menjadi sama dengan Dia begitu ya. Jadi mengenal dekat dengan Dia. Pergaulan gitu ya. Ya. Nah, John Hyde itu dari India ya. Ya. Itu menjadikan doa sebagai ciri dirinya yang paling menonjol. Sehingga ia dijuluki Hyde sang pendoa. Ya. Nah, orang yang seperti John Hyde memberanikan diri untuk menyelami kedalaman hidup batinnya, sebab bagi mereka doa sama seperti bernapas. Doa berarti sama saja dengan bernapas Ya. ya. Nah, John Hyde adalah seorang prajurit doa, seorang penjaga di tembok kota, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, dalam kitab Yesaya. Nah, dalam zaman Yesaya, penjaga-penjaga ditempatkan di tembok kota kan? Ya. Nah, sering berada di menara, selalu melihat keluar untuk mengetahui apakah ada musuh atau utusan yang membawa kabar baik. Nah, mereka tidak pernah tidur selama bertugas dan mata mereka harus tetap tertuju jauh keluar, Pak. Nah, jika mereka mengantuk ya atau terganggu, musuh bisa menyelinap ke tembok dan merebut kota itu. Ya. Dengan cara yang sama, John Hyde merasa terpanggil untuk menjadi seorang penjaga dan berjaga-jaga tidak hanya terhadap mereka yang menentang Allah, tetapi juga berjaga-jaga untuk Allah sendiri yang telah berjanji untuk memberkati umatnya, Pak Oti. Ya. Nah, jadi kerinduan hidupnya dapat disimpulkan hanya dalam beberapa kata. Ya. Berjalan lebih dekat bersama Allah melalui doa. Demikian, Pak. Ya, jadi berdoa tadi adalah berbicara dengan Allah karena ya. semakin dekat ya. Semakin dekat, betul. Lantas bagaimana kita berbicara dengan Allah dan apakah kita juga bisa menggunakan kata-kata yang sederhana? Karena kan kata berbicara dengan Allah berarti kan menyampaikan sesuatu. Ya, betul ya. Kadangkala orang berpikir seperti itu ya, apakah sederhana atau yang hebat gitu ya. Ya. Nah, menurut saya Allah benar-benar menghargai doa-doa yang datang langsung dari hati. Itu intinya. Ya. Dari hati, Pak Oti ya. Ya, jadi dari kedalaman hati Dari ya. kedalaman hati. Ya, bagi saya adalah hal yang sangat menarik tentang bagaimana anak-anak berbicara dengan Allah. Memang sepertinya kelihatan lucu, tetapi ini sebenarnya merupakan contoh yang sangat baik, yaitu tenang bagaimana kita menjaga agar doa kita tetap sederhana. Nah, seorang anak laki-laki berdoa, "Ya Tuhan, bisakah Engkau memberikan seorang adik bagi saya? Saya memerlukan agar saya dapat memerintahnya." Nah, ini doa Seorang anak ya. Komunikatif sekali ya. Iya, tapi kelihatan lucu ya. Nah, seorang gadis kecil berdoa, "Ya Tuhan,
apakah memang bentuk tubuh jerapah seperti itu, ataukah itu suatu kecelakaan? Ya. Nah, mungkin baik juga kalau kita mendengar anak-anak berdoa karena mereka hanya mengatakan apa yang ada di kepala mereka dan di dalam hati mereka, dan itulah yang mereka katakan kepada Allah. Ya. Mungkin kita bisa belajar demikian untuk diri kita sendiri. Memang kalau kita lihat di sini bahwa praktek doa itu sebenarnya sesuatu yang menakjubkan ya Pak Iya, Pendeta Manik ya. Bahwa ketika berdoa kita sedang berbicara kepada Allah yang Allah. membawa kita langsung kepada hadirat-Nya. Amin. Iya, iya. Jadi kita menyebutkan Allah yang di sorga dengan sebutan Bapa. Sebutan Ya. Bapa. Ini lebih khusus lagi khusus ya. dan lebih dekat ya. Iya. Ini sungguh suatu kehormatan besar. Tidakkah kita berpikir bahwa berbicara dengan Sang Pencipta merupakan salah satu hal terbesar tentang kehidupan Kristen? Ya. Ya, kita datang kepada Sang Pencipta, Allah yang di sorga dengan menyebut Bapa. Bapa. Jadi kita berada di hadirat-Nya benar-benar mengubah kita, Pak Oti. Ya. Tetapi ini pertanyaan saya Pak Pendeta Manik. Iya. Mengapa kita justru malah sering mengalami kegagalan dalam kehidupan doa kita? Padahal kan sebenarnya kan kita dekat dengan Allah, begitu. Bagaimana ini Pak Pendeta Manik? Ya, jelas ya bahwa iblis yang adalah musuh kita itu tidak ingin kita berbicara dengan Allah. Nah, jadi Gitu ya. ada yang mengatakan bahwa setan gemetar ketika seorang Kristen yang paling lemah sekalipun berlutut dan berdoa. Dan bahwa kita tidak pernah lebih kuat selain ketika kita berada dalam doa. Jadi karena itu gangguan daripada kuasa iblis itu. Nah, Bapak Pendeta Manik. Ya. Dalam doa nih, ada orang yang memiliki pemikiran karena kita bukan orang yang rohani, maka sebenarnya kita tidak cukup rohani untuk menyampaikan doa. Berdoa atau begitu. Mungkin ini sebuah alasan sehingga kita menyampaikan wah kayaknya nggak cukup atau tidak pantas saya berdoa. Begitu ya. Iya Pak Oti, saya teringat akan seorang pria yang baru percaya ya. Ya. Dan ia berkata kepada sekelompok orang ya yang mengundangnya untuk menghadiri satu pertemuan doa ya. Ya. Saya tidak bisa berdoa katanya. Dia merasa terintimidasi. Jadi orang-orang itu membentuk lingkaran ya dan satu persatu mulai berdoa dalam lingkaran tersebut. Nah, ketika akhirnya tiba gilirannya, dia berdoa demikian. Bagaimana nih doanya? Nah, gini. Tuhan, inilah doa Tom. Saya adalah orang yang telah bertemu dengan Engkau pada hari Kamis yang lalu. Maaf, karena saya tidak bisa mengatakan itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang ini. Tapi saya hanya ingin engkau tahu bahwa saya mengasihimu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Tom. Seperti itu Pak Oti. Agak lucu ya. Iya. Nah, itu lebih sederhana lagi ya. Nah, saya mau katakan sekarang bahwa Allah mendengar doa yang tulus dan sederhana seperti ini. Iya. Jadi secara spontan tetapi ungkapan keluar itu dari dalam hatinya toh? Sebenarnya dari dalam hati ya. Iya. Karena dia rasa saya tidak bisa berdoa. Iya. Tapi itulah yang menjadi ungkapannya. Jadi menurut saya ketika seorang mencoba untuk menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti orang lain, saya bertanya-tanya, apakah Allah mungkin hanya akan mengatakan, ayo katakanlah apa adanya, katakanlah apa yang nyata, berbicaralah dalam hatimu, ya, dan katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Nah, doa adalah membuka hati dan pikiran kepada Allah. Itu doa, berbagi seluruh hidup dengan Tuhan. Iya. Jadi itu nggak perlu puitis Pak Oti. Begitu ya. Begini Pak Pendeta Manik, ketika kita berpikir tentang doa, kira-kira hal-hal apa saja yang secara khusus mungkin perlu diingat oleh kita? Iya Pak Oti ya. Nah, saya ingin berbagi ada 4 poin di sini. Nah, pertama-tama kita merasakan yakin ketika membuka hati kepada Allah. Nah, itu merasa yakin ya. Itu merasa yakin ya. Dalam Alkitab, ya surat Ibrani dikatakan bahwa kita dapat menghampiri tahta anugerah dengan keyakinan sepenuhnya bahwa kita dapat menerima rahmat bagi kegagalan kita dan menerima anugerah untuk membantu kita pada saat kita membutuhkannya. Ya. Itu tertulis di Ibrani 4 ayat 16 ya. Ibrani 4 ayat 16. Dikatakan,
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kedua, serahkan sepenuhnya pada Allah dan biarkan Dia menolong kita, ya. Dalam surat Filipi dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Setiap kali kita berdoa, sampaikanlah kepada Allah semua kebutuhan dalam roh ucapan syukur. Jadi selain tadi memiliki keyakinan bahwa Allah menerima kita, tetapi kita juga harus yakin bahwa kita mau menyerahkan sepenuhnya ya. Ya, sepenuhnya, jangan setengah-setengah ya. Ya. Nah, hasilnya ialah bahwa kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui pemahaman manusia. Begitu ya. Dan Dia akan menjaga seluruh hati dan pikiran kita pada saat kita berada bersama dengan Yesus atau dengan tenang beristirahat di dalam Tuhan Yesus. Dengan tenang beristirahat di dalam Yesus. Nah, kadang-kadang ini sesuatu yang sulit sepertinya Pak Pendeta Manik. Ya, memang lebih mudah untuk mengambil langkah sendiri ya, dan kemudian kita menggapai masalah yang sulit dan terjadilah kekacauan dalam hidup kita. Maksudnya mencapai masalah yang sulit begitu ya. Nah, saat itulah Tuhan berkata, hentikan, berlututlah dan berdoa dan biarkan aku, kata Allah ya, aku menjaga pikiranmu dan biarkan aku memikul beban untukmu. Ya. Nah, kemudian kunci ketiga Pak Oti. Ya. Nah, untuk berdoa ialah bersikaplah jujur dengan Allah. Jadi jujur, kita harus bersikap jujur ya. Di karang-karang pura-pura ya. Kan ada orang pura-pura gitu ya. Nah, katakan apa yang sebenarnya. Nah, seperti anak kecil tadi ya. Menyampaikan dengan keyakinan kemudian menyerahkan sepenuhnya dan harus berkata jujur seperti itu ya. Ya, sesuai dengan konteks yang Anda rasakan gitu ya. Nah, ketika marah, katakan, Tuhan saya marah. Lucu ya? Ya seperti itu. Tuhan Jadi, saya marah. Menyampaikan sesuatu memang seperti apa yang dalam hatinya. Apa yang dalam hati. Jangan pura-pura kita marah, saya senang sama Tuhan. Kan itu menipu, lebih berdosa toh. Iya. Nah, karena kita yakin bahwa Dia bisa mengatasinya. Allah dapat menangani kemarahan, keraguan, dan saat-saat ketika kita sedang susah, Allah dapat menangani semuanya Pak Oti. Ya, betul. Karena itu datanglah kepadanya dengan jujur ya. Kejujuran itu hal yang penting ya. Itu penting kan, banyak itu dalam para nabi-nabi ya. Ketika dia marah, stres ya, mau bunuh diri, biarlah mati saya katanya ya. Nah, jadi akhirnya bila mana kita berdoa, sampaikanlah permintaan-permintaan secara lebih khusus. Nah, ini lebih khusus. Khusus ya. Sekarang lebih khusus ya. Tadi katakan ada keyakinan, kemudian yang berikutnya juga penyerahan sepenuhnya, kejujuran, tapi ini khusus. Ya, sebutkan secara khusus hal-hal yang ada di hati Anda, permintaan untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Jadi jelas ya. Katakan kepada Tuhan tentang bagaimana sebenarnya perasaan kita dan bagaimana sebenarnya perbuatan kita. Letakkanlah itu semuanya di hadapannya. Oh, jadi saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik. Jadi dalam hal doa, hal yang menjadi prinsip adalah tadi dikatakan bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan itu mendengarkan. Yang kedua, kita menyerahkan sepenuhnya. Tetapi juga kita harus menyampaikan dengan jujur. Dan yang terakhir, kita juga perlu secara khusus mendoakan atau menyampaikan sesuatu baik untuk diri kita, untuk orang lain, atau mungkin untuk lingkungan kita, begitu ya. Betul, Pak Pendeta Manik. Baik Pak Pendeta Manik, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Terima kasih Pak Oti. Jadi sebenarnya melalui doa kita semakin dekat dengan Allah. Amin. Dan semakin kita melihat kebutuhan kita dan kita semakin ingin menjadi seperti Kristus. Seperti Dia. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.